Saudara-saudara yang kekasih, ada banyak orang Kristen berkata bahwa 10 hukum Allah telah dipalangkan di kayu salib. Dan mereka mengutip catatan Alkitab, contohnya dalam Kolose pasal 2, ayat 14, 15, 16, dan 17. Dalam video ini saya akan buktikan kepada saudara, bila klaim ini benar, maka semua yang ada di sini pun tidak akan ada. Mari kita ikuti ilustrasi yang sederhana ini. Semoga ilustrasi ini menolong saudara mengerti bahwa kalau hukum Allah kita nyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dipalangkan atau tidak ada lagi atau tidak relevan lagi kepada umat Kristen atau kepada manusia, maka semua yang ada di sini pun tidak akan ada. Mari kita mulai. Saudara mohon memperhatikannya dengan seksama ilustrasi yang sederhana ini. Nah, menurut Alkitab, dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 berkata, hukum adalah dosa adalah pelanggaran hukum. Oke? Nah, jangan lupa saudara kekasih, hukum Allah adalah karakter Allah. Dari hukum kita bisa mengenal siapa Allah itu. Contohnya, hukum itu adil atau kudus, Allah pun kudus. Hukum itu kekal, Allah juga kekal. Hukum itu suci, Allah itu juga suci. Nah, hukum, thank you Ben. Oke, jadi Ben punya nama sekarang kita ganti dengan hukum. Nah, hukum adalah karakter Allah. Fondasi pemerintahan sorga adalah hukum. Nah, dosa, hold it out like this. Oke, dosa menurut 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa adalah pelanggaran hukum. Nah, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia karena kasihnya kepada kita yang besar dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa karena pelanggaran hukum. Oke? Nah, sekarang Injil. Apa itu Injil, saudara yang kekasih? Injil adalah kabar baik. Good news. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang Yesus yang adalah Allah karena mengasihi saudara dan saya. Ia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa karena pelanggaran hukum. Nah, sekarang pendeta, pastor. So Josh, your name is pastor. Okay? Nah, pendeta adalah seseorang yang selalu berkhotbah tentang kabar baik, tentang Injil. Injil Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib karena kecintaannya kepada kita untuk menyelamatkan kita dari dosa karena pelanggaran hukum. Oke, now Diki, jadi namamu sekarang jadi gereja Diki ya untuk sementara ya. Gereja adalah tempat saudara dan saya berkumpul, umat-umat Tuhan berkumpul, oke, untuk mendengar pendeta berkhotbah. Apa khotbah pendeta, saudara yang kekasih? Selalu khotbah pendeta adalah Injil, kabar baik. Kabar baik tentang siapa? Kabar baik tentang Yesus yang adalah Allah, menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib karena kecintaannya kepada saudara dan saya untuk menyelamatkan kita dari dosa karena pelanggaran hukum. Nah, sekarang kalau ada orang katakan hukum itu telah dipalangkan, mari kita ikuti kemauan mereka. Jadi kita akan hilangkan hukum dari muka bumi ini. Nah, jadi Benjamin, you are eliminated. Oke, go mami. Karena hukum tidak ada, oke, kita sekarang hilangkan hukum. Nah, saudara yang kekasih, kalau hukum tidak ada, maka ini yang akan terjadi. Kalau hukum tidak ada, apa itu dosa? Apa definisi dosa menurut Alkitab? Dosa adalah pelanggaran. Nah, sekarang kalau tidak ada hukum, apakah akan ada dosa? Jawabannya
tidak akan ada dosa bila hukum kita hapuskan. Jadi Castle, dosa, Mr. Dosa, you are also eliminated. You go. Okay. Now, Yesus adalah Allah, menjelma menjadi manusia. Karena kecintaannya kepada saudara dan saya, Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari, kalau dosa tidak ada, apakah Yesus perlu datang ke dunia ini dan mati di kayu salib kalau dosa tidak ada? Oh, tidak perlu, saudara yang kekasih. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa yang telah menghancurkan kehidupan manusia. Jadi karena dosa tidak ada, Yesus juga tidak perlu datang. Jadi Mr. Federer, Yesus, kamu juga pulanglah kau ke Michigan. Sekarang Nona Injil, Bianca, thank you Bianca. Injil adalah kabar baik, good news. Tetapi good news tentang apa? Kabar baik tentang apa? Jawabannya sederhana, kabar baik tentang Yesus. Tapi Yesus tidak ada. Kenapa Yesus tidak ada? Karena dosa tidak ada. Kenapa dosa tidak ada? Karena hukum tidak ada. Jadi kalau hukum tidak ada, maka dosa pun tidak akan ada. Kalau dosa tidak ada, Yesus pun tidak perlu datang. Kalau Yesus tidak datang, apakah kita akan memiliki kabar baik? Apakah Injil akan ada? Absolutely not. Jadi Nona Injil, kamu juga tidak ada. Nah sekarang, hey pendeta, how are you? Good. Mr. Kenny Jr., how you doing? Good? Good. Okay. Apa pekerjaan pendeta? Pekerjaan pendeta, pelayanan pendeta adalah memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Nah, kalau Injil tidak ada, apa pendeta ada kerjaan? Diki, what do you think? Tidak ada. Tidak ada. Karena pendeta tidak ada pekerjaan, so Mr. Pendeta, Mr. Pastor, you are fired. Kita pecat karena tidak ada lagi pekerjaan. Kalau Injil tidak ada, maka pendeta tidak perlu ada. Nah sekarang, the only one remained is gereja. Apa itu gereja, saudara-saudara? Tempat orang berkumpul untuk mendengar pendeta berkhotbah. Kalau tidak ada pendeta, buat apa kita bangun gereja? Karena nggak akan ada orang berkumpul lagi untuk mendengar pendeta berkhotbah. Jadi para pendeta-pendeta tidak ada lagi pekerjaan. Kalau tidak ada lagi pekerjaan, maka gereja pun tidak perlu ada. Jadi saudara gereja, kamu juga dieliminasi. Minta maaf. Jadi saudara lihat, kalau kita mengklaim bahwa hukum Allah telah dipalangkan di kayu salib, maka semua yang tadi pun tidak akan ada. Ini bukti bahwa hukum Allah itu adalah hukum yang kekal selama-lamanya. Oh saudara yang kekasih, saya tidak akan pernah bosan mengajak saudara, mengundang saudara untuk menyatakan kecintaan kita kepada Allah dengan menuruti hukum Tuhan. Nah, semoga video ini menjadi berkat bagi saudara sekalian, adalah doa saya. Amin.